jawab atau mewawancarai Bapak tentang usaha yang Bapak jalankan saat ini. Apa boleh Bapak? Boleh. Oke, dengan Bapak. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama nih, kapan sih usaha batik ini didirikan? Lalu siapa sih pendiri usaha batik ini? Awal mulanya didirikannya Batik Mahkota ini sudah zaman kemerdekaan itu. Setelah kemerdekaan itu tahun 1950 yang didirikan oleh kakek saya kepada generasi pertama yang namanya Puspo Pronowiyoto. Tapi dengan berkembangnya zaman dari generasi kedua yang dilakukan oleh anaknya itu kakek saya namanya Puspo Pronowiyoto. Terus generasi ketiga itu orang tua saya, kemudian yang sekarang ini generasi keempat itu yang melanjutkan saya. Pertanyaan kedua, saya ingin tahu apakah usaha ini adalah satu-satunya pembuatan batik mahkota lawean? Kalau membicarakan batik itu di kampung batik Laweyan tidak hanya di Batik Mahkota, tapi ada beberapa mitra atau usaha di kampung batik Laweyan itu ada beberapa macam UMKM. Jadi di sini kalau dikatakan jumlahnya bisa kurang lebih 60 usaha batik, terutama di Batik Mahkota Laweyan. Di Batik Mahkota Laweyan itu lebih ke spesialis produksi batik tulis abstrak. Kalau yang lain itu lebih ke ada yang batik printing, ada yang batik cat, ada batik tulis. Pertanyaan ketiga, ada apa aja sih motif batik yang dapat ditemukan di sini? Di Batik Mahkota sendiri ada 5 macam motifnya. Yang pertama motif batik tulis Supermetro. Yang kedua motif batik abstrak Maestro. Yang ketiga motif batik tulis persepsi. Yang keempat motif batik tulis ilusi, dan yang terakhir motif batik arsitektur. Pertanyaan keempat, kalau saya di pembuatan batik ada jenis apa saja? Adakah suatu batik yang laris atau kalau dulu? Kebetulan yang motif batik yang populer di Batik Mahkota itu yang pertama tadi itu motif batik tulis Supermetro. Kenapa yang itu paling populer? Karena dari segi corak motifnya itu lebih unik dan itu yang membedakan dengan motif-motif batik yang lainnya. Dan itu juga untuk proses produksinya satu kain membuat motif batik abstrak Supermetro itu lebih lama. Kalau katakanlah motif batik tulis tradisional itu pekerjaannya 1-2 hari itu sudah selesai di satu lembar kain. Tapi kalau yang tadi batik motif tulis Supermetro itu pengerjaannya satu kain bisa 5 hari atau 6 hari karena ada 2 kali proses. Jadi untuk 1 kali proses itu kurang lebih 2 hari, kemudian lanjut ke proses kedua itu untuk sama itu kurang lebih 3 hari, kita berarti 5 hari. Itu yang motif batik yang paling best seller di Batik Mahkota. Pertanyaan kelima, apakah ada perbedaan atau kelebihan dari Batik Mahkota Laweyan dari pembuatan batik lainnya, seperti prestasi yang diraih oleh pembuatan batik ini? Yang membedakan dengan batik batik tulis yang lainnya dengan Batik Mahkota itu yang membedakan adalah di sini mempunyai suatu karakter dalam hal kita tidak hanya sekedar menjual produk batik, tapi kita juga mempromosikan atau wisata yang ada di Batik Mahkota itu sendiri. Contohnya kita mempunyai suatu galeri batik Al-Quran yang pertama, yang kedua ada galeri batik wayang beber, terus yang ketiga ada museum
museum batik bekas, istilahnya kayak benda sejarah zaman kakek zaman dahulu itu masih disimpan, ada di museum. Dan yang terakhir ada perpustakaan mini, ini di sebelah itu deh, yaitu kita juga mengumpulkan suatu artikel dari karya tulis dari anak-anak sekolah, mahasiswa S1, S2 sampai S3, kita kumpulkan, kita arsipkan di perpustakaan ini di Badai Mahkota Laweyan. Misal kalau mahasiswa kalau mau mencari referensi sumber-sumber data di Kampung Batik Laweyan atau terutama di Badai Mahkota, itu bisa sekali rujukannya di Badai Mahkota. Itu yang menjadi satu branding di Badai Mahkota yang membedakan Badai Mahkota dengan yang lain. Pertanyaan ke-6, apa usaha ini dibuka untuk umum atau tidak? Usaha itu tidak untuk umum. Kalau nggak untuk umum, kalau kita istilahnya mengkhususkan, spesialiskan hanya orang tertentu, kita malah kesulitan, kendala. Kita biasanya usaha ini, batik ini kita istilahnya kayak untuk kalangan masyarakat umum. Jadi kita nggak membatasi batas umur. Di kalangan muda bisa, bapak, ibu-ibu atau anak orang tua, itu semua kita mencakup semuanya di semua kalangan. Pertanyaan ke-7, semisal ada pengunjung datang kemari, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengunjung tersebut? Di Badai Mahkota sendiri kita memiliki 3 paket wisata. Itu yang pertama wisata belanja batik. Kalau tamu mau hanya di sini tujuan hanya belajar batik, itu kita bisa. Terus yang kedua, kita juga menyediakan paket wisata edukasi membatik. Jadi misal wisatawan dari mancanegara, dari lokal, kalau mau belajar membatik itu kita persilahkan, kita juga melayani. Terus yang ketiga, kita juga menyediakan satu paket wisata mengenai kunjungan industri. Kunjungan industri itu yang meliputi seperti melihat suatu proses produksi batik dari awal seperti ngeblat sampai finishing. Sama kita juga menyediakan fasilitas yang mana bagi turis-turis yang mau belajar mengenai tentang sejarah batik, terutama di Badai Laweyan, kita siap melayani. Jadi ada beberapa macam, tidak hanya sekedar untuk belanja batik, tapi kita juga mempunyai beberapa aspek yang mana tadi ada wisata, ada edukasi membatik seperti itu. Pertanyaan ke-8, bagaimana pemasaran barangnya, Pak? Untuk pemasaran di Badai Mahkota Laweyan kita juga memiliki 2 metode, yang pertama online sama offline. Kalau online sendiri kita sudah merambah ke marketplace, yang mana meliputi Facebook, Bukalapak, Tokopedia, terus ada lagi seperti TikTok. Kita juga merambah ke konten yang namanya yang dinamakan Reels, video pendek. Kita juga mempromosikan di situ. Kemudian banyak sekali antusiasnya dari wisatawan atau customer yang ingin membeli batik via media sosial, itu juga ada. Kalau offline kita ada tokonya di depan deh, nanti adik bisa melihat sendiri tokonya yang ada di depan tadi. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.